Mari kita satu hati masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, agung dan mulia. Pekerjaan-Mu Tuhan melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan. Dan Tuhan, siapakah kami? Sampai Kau berkenan Tuhan menyatakan karya-Mu yang agung dan mulia ini kepada kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina Tuhan. Tapi Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, Kau tetap menyatakan kebesaran-Mu itu kepada setiap kami Tuhan. Kau mengangkat kami, Kau menebus kami Tuhan, dan memanggil kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan tidak sampai situ saja Tuhan, Kau juga memanggil kami untuk satu misi yang mulia yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami semuanya sebagai anak-anak-Mu, yaitu misi untuk membawa Injil-Mu sampai ke ujung dunia ini. Dan Bapak, hari ini biar kami dapat mempelajari Tuhan, kami dapat kembali melihat dan merefleksikan Tuhan bagaimana kami membawa misi ini dengan setia di dalam dunia ini. Yang tentunya tidak mudah Bapak, tapi kami berdoa biar Kau yang memberikan kami kekuatan, Kau yang memberikan kami satu perspektif yang benar Tuhan dalam kami menghidupi misi Injil ini dengan setia dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak berbicara pada setiap kami melalui firman-Mu, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, apa tujuan utama kehidupan manusia? Ya, saya mengulangi kembali pertanyaan dari pernyataan iman kita dari Katekismus Singkat Westminster, pertanyaan pertama. Dan di situ dikatakan bahwa tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Ini adalah satu tujuan yang Tuhan telah tetapkan sebagai satu misi untuk membawa kemuliaan Allah sampai ke seluruh dunia. Dan misi ini sudah ada saudara dari semenjak pertama kali Tuhan menciptakan dunia ini. Dan Tuhan memakai manusia, Dia memakai orang-orang dan termasuk kita semuanya sebagai mitranya untuk menggenapi misi kemuliaan Allah ini sampai ke seluruh dunia. Dan kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk memenuhi bumi ini melalui pekerjaan kita, melalui beranak cucu, agar seluruh bumi ini penuh dengan orang-orang yang memuliakan Allah. Dan saudara, kalau kita tahu Tuhan memulai misi ini dengan memanggil Adam sebagai mitranya pertama kali. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden dan Tuhan memberikan mandat ini, Tuhan memberikan aturan kepada Adam bagaimana untuk menjalankan misi ini. Tapi sayangnya kita tahu juga Adam gagal menjalankan misi ini dengan baik. Adam jatuh ke dalam dosa dan karena kejatuhannya ke dalam dosa, dia serta semua keturunan Adam sampai saat ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sejak saat itu, manusia tidak lagi hidup untuk memenuhi tujuan utamanya. Manusia malah memilih untuk hidup bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuliakan dirinya sendiri. Tapi saudara, kegagalan Adam ini tidak membuat misi kemuliaan Tuhan ini gagal. Tuhan tetap bermitra dengan umat-umat yang dipilihnya untuk melanjutkan misi ini sampai ke ujung dunia. Dan kalau lihat di perjanjian lama, Tuhan memakai ribuan tahun setelah Adam, Ia memanggil Abraham untuk meneruskan misi ini. Dan dari keturunan Abraham kita tahu ada bangsa Israel sebagai bangsa yang Tuhan pilih untuk membawa misi kemuliaan ini, yang Tuhan maksudkan untuk membawa misi ini kepada bangsa-bangsa lainnya. Tapi kita juga tahu bangsa Israel juga gagal menjalankan misi ini. Mereka tidak setia, mereka menyembah berhala, dan akhirnya kerajaan mereka yang tadinya mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, malah akhirnya dihancurkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi meskipun Israel gagal, misi Allah tidak gagal. Misi Allah tetap berlanjut dan Tuhan berjanji akan membawa misi ini melalui keturunan Raja Daud. Yang dikatakan bahwa raja ini akan memerintah selama-lamanya dan akan menggenapkan misi kerajaan Allah, kemuliaan Allah ini ke seluruh dunia. Dan kita tahu siapa keturunan yang dimaksud. Ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Sang anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dialah pribadi yang berhasil menggenapkan misi kemuliaan Allah ini dan membawa manusia kembali sesuai tujuannya untuk memuliakan Allah. Dan Kristus melakukan ini melalui kematiannya di atas kayu salib dengan menebus dosa-dosa kita. Penggenapan misi kemuliaan ini kita sekarang terima dalam berita yang kita kenal dengan nama berita Injil. Meskipun Kristus sudah menggenapi misi ini sebenarnya sudah selesai waktu Tuhan menggenapinya di atas kayu salib, tetapi kemuliaan Allah
sepenuhnya masih belum memenuhi dunia ini, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan saudara, kemuliaan Tuhan dikatakan akan benar-benar memenuhi dunia ini kapan? Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti, pada saat Maranatha datang. Dan sampai saat itu datang, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan tetap akan menjalankan misi kemuliaan Allah ini. Atau yang kita kenal dengan misi Injil saat ini. Dan Tuhan memakai siapa? Ya, Tuhan memakai kita semuanya saudara. Saya dan juga saudara yang duduk mendengarkan ibadah, mendengarkan khotbah pada hari ini. Dan ini adalah satu panggilan bagi semua umat pilihan Allah saudara-saudara sekalian. Tanpa terkecuali, kita dipanggil bersama-sama untuk membawa misi Injil ini di dalam kehidupan kita dengan setia. Dan tentunya saudara, ini bukanlah panggilan yang mudah untuk kita hidupi. Ada banyak tantangan, ada banyak sekali kendala-kendala yang kita akan hadapi dalam menjalani misi ini. Dan saudara, hari ini, spesifiknya di dalam perikop yang akan kita baca dalam firman hari ini, kita akan belajar saudara dari gereja ke-6, dari 7 gereja di kitab Wahyu, yaitu gereja di kota Philadelphia. Bagaimana kita dapat membawa misi Injil ini dengan setia dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Sebagai catatan saudara, kota Philadelphia ini tidak sama dengan kota yang sekarang ada di Amerika saat ini. Tapi kota ini termasuk salah satu kota yang ada di daerah Asia Minor di abad pertama pada waktu itu. Dan saudara, mari bersama-sama kita mempelajari tentang bagaimana kita membawa misi Injil ini dari kitab Wahyu pasal ketiga, ayat 7 sampai 13. Wahyu pasal 3, ayat 7 sampai 13. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan kita baca bersama-sama dan inilah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah saudara firman Tuhan. Saudara, ada 3 poin yang akan kita simak bersama-sama dari perikop ini tentang bagaimana kita membawa misi Injil di dalam kehidupan kita. 3 poin ini adalah kehidupan membawa misi Injil adalah kehidupan yang pertama, berorientasi pada kesetiaan dan bukan pada hasil. Kedua, kehidupan yang menderita dalam perlindungan Tuhan. Ketiga, kehidupan yang beristirahat dalam kelelahan. Saudara, kita akan melihat satu persatu poin-poin ini dan jangan tutup Alkitab kita saudara karena saya akan merujuk poin-poin ini secara dekat di dalam perikop yang baru saja kita baca tadi. Kita masuk ke poin yang pertama. Kehidupan membawa misi Injil adalah kehidupan yang berorientasi pada kesetiaan, bukan hasil. Saudara, ketika kita mendengar panggilan untuk membawa Injil, ada satu pertanyaan yang seringkali muncul di kepala kita. Apakah saya ini benar-benar pantas membawa misi Injil ini ke dalam dunia? Dan saudara, mungkin kita merasa kok kayaknya panggilan misi Injil ini bukan panggilan saya ya. Saya ini orangnya introvert, saya pemalu, gak pintar ngomong. Saya ini mungkin cuma seorang mahasiswa, cuma seorang karyawan biasa, gak punya banyak duit, boro-boro bisa buat kabarin Injil, buat makan sehari-hari aja udah mepet. Atau saudara mungkin berpikir saya ini bukan orang pintar. Bisa lulus kuliah aja saya udah syukur. IP aku aja pas-pasan. Gimana mungkin saya bisa menyampaikan konsep-konsep teologis yang ribet? Apa jadinya kalau nanti saya salah ngomong? Saudara, mungkin kita berpikir kita ini hanya orang yang biasa-biasa saja. Dari keluarga yang biasa-biasa aja. Punya pekerjaan yang biasa-biasa aja.
kepintaran yang biasa-biasa aja. Dan karena itu kita jadi merasa seringkali itu nggak pantas untuk membawa misi Injil yang besar ini, karena kita merasa kita ini biasa-biasa aja. Kita nggak punya kemampuan khusus yang kita bisa pakai untuk menghidupi panggilan Injil ini dengan baik. Tapi saudara, kelemahan yang kita sadari, yang kita miliki, itu sebenarnya tidak menjadi alasan bagi Tuhan untuk tidak memakai saudara dan saya. Mari saudara kita lihat kepada apa yang Tuhan katakan kepada gereja di Philadelphia. Dikatakan di ayat ke-8 di situ bahwa gereja Philadelphia sebenarnya adalah gereja yang memiliki kekuatan yang tidak seberapa dikatakan di situ. Para penafsir Alkitab sependapat bahwa dari ketujuh gereja di kitab Wahyu, gereja Philadelphia ini adalah gereja yang jumlah jemaatnya paling kecil. Jemaat-jemaat mereka pun juga kebanyakan bukan orang-orang terpelajar. Mereka juga bukan orang-orang yang memegang posisi penting di dalam masyarakat. Dan mereka pun juga bukan orang-orang yang termasuk orang-orang berpenghasilan besar, orang-orang kaya. Jemaat-jemaat di Philadelphia, saudara, itu persis mungkin dengan profil kita saat ini. Orang yang biasa-biasa saja. Dan kalau kita lihat juga di dalam perikop gereja, 7 gereja. Gereja Philadelphia ini juga tidak disorot satu prestasi tertentu seperti gereja-gereja lainnya. Misalkan seperti di gereja di Efesus. Di situ dikatakan kalau mereka tuh mampu membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Tidak juga seperti gereja di Tiatira yang dikatakan gereja ini bertumbuh dan menghasilkan banyak murid-murid Tuhan. Tapi saudara, di balik kesederhanaan, di balik kelemahan dan keterbatasan gereja Philadelphia ini, Tuhan memuji satu hal yang dikatakan lebih baik daripada gereja-gereja yang pernah disebutkan di kitab Wahyu itu. Dan di situ dikatakan, mereka telah menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku, meskipun mereka lemah dan terbatas. Tuhan memuji dan menghibur gereja Philadelphia ini karena mereka setia. Mereka tidak berkompromi terhadap ajaran sesat. Mereka tetap setia membawa misi Injil ini dan mengabarkan Injil di dalam kapasitas dan keterbatasan mereka. Meskipun hasilnya tidak sebesar atau tidak sesignifikan gereja-gereja yang lain yang ada di kitab Wahyu itu. Pertanyaannya saudara, kok bisa ada gereja yang begitu baik, gereja yang begitu setia, tapi tidak menghasilkan hal yang besar atau tidak memberikan hasil yang besar? Bukankah kita sering mendengar belakangan ini ada pepatah yang berkata bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha? Saudara, disinilah kita melihat perbedaan. Ada satu perbedaan yang saya mau tekankan di sini. Tentang bagaimana dunia dan Injil sebenarnya mengukur tolak ukur kesuksesan. Dunia ini berkata bahwa kesuksesan itu dilihat dari hasilnya. Kalau kita lihat saudara, seorang siswa misalkan, siswa yang sukses di sekolahnya akan dilihat dari nilai hasil pelajarannya. Semakin tinggi nilainya, maka siswa itu kita katakan siswa yang sukses. Seorang yang sudah bekerja, orang yang berbisnis, dinilai sebagai orang yang sukses apabila ia telah memiliki perusahaan yang besar. Dia punya aset yang melimpah, dia punya jabatan karir yang tinggi, gaji yang besar. Seorang yang sudah lanjut usia misalkan saudara, juga dinilai sukses apabila anak-anaknya sudah memiliki kehidupan yang baik. Apakah itu dia memiliki keluarga yang harmonis, sudah punya cucu, dan seringkali kebudayaan kita beranggapan bahwa semakin banyak cucu, maka kehidupan orang itu semakin sukses. Saudara, ini adalah cara-cara bagaimana dunia itu mengukur dan melihat kesuksesan. Dan seringkali juga kita melihat tolak ukur kesuksesan dengan cara seperti ini. Kita melihat hasilnya, kita melihat pencapaian, dan seringkali hasil ini pun kita bandingkan dengan pencapaian atau hasil yang didapatkan orang lain. Katakanlah kalau kita memiliki hasil yang lebih baik, di dalam ruangan ini saja misalkan, di dalam komunitas kita saja misalkan, kalau kita dikatakan memiliki jabatan karir yang lebih tinggi, itu bisa dikatakan kita lebih sukses daripada yang lain. Kita memiliki kehidupan yang sukses. Nah saudara, saya mau mengajak kita dengan perspektif ini. Bagaimana dan apa yang terjadi kalau kita memandang hasil sebagai tolak ukur kesuksesan dalam kita membawa misi Injil. Saudara, mungkin kalau kita melihat misi Injil di dalam tolak ukur hasil kesuksesan, kita mungkin akan berpikir kesuksesan menjalankan misi Injil itu dapat kita lihat dari berapa banyak orang yang kita sudah injili. Berapa banyak orang yang sudah menerima Kristus karena usaha penginjilan yang kita lakukan.
Atau kita bisa saja melihat kesuksesan menjalankan misi Injil ini dari seberapa aktifnya kita melayani di gereja. Semakin banyak kita melayani di dalam gereja, bidang pelayanannya semakin banyak, semakin sering kita melayani di dalam gereja, maka kita dapat berpikir kita sudah melakukan misi Injilnya dengan sukses. Atau mungkin saudara dapat melihat kalau seseorang sudah menjadi seorang leader misalkan di dalam gereja, memegang posisi penting. Apakah itu sebagai worship leader, leader community group, leader Bible study, leader dalam tim pelayanan. Disitulah kita bisa melihat kalau orang itu sukses menjalankan misi Injil. Apakah itu ukuran yang valid saudara dalam mengukur bagaimana kita menjalankan misi Injil ini? Saudara, saya tidak mengatakan kalau hasil itu bukannya tidak penting dalam pelayanan Injil kita. Kita juga sampai saat ini pun juga masih melihat indikator-indikator hasil tersebut sebagai indikator kuantitatif untuk menilai pelayanan kita juga. Kita pun juga melihat berapa banyak yang hadir di ibadah sore misalkan, berapa banyak yang berkontribusi dalam pelayanan, berapa banyak yang ikut CG, bagaimana respon saudara-saudara, member-member kita pelayanan-pelayanan. Kita semuanya masih mempertimbangkan hal-hal itu dan hal-hal ini tentu saja dapat membantu dan mengukur keefektifan dari pelayanan kita. Tetapi yang perlu kita ingat saudara, hasil bukan segala-galanya dalam menghidupi Injil. Karena saudara, kalau kita hanya berorientasi dan berfokus pada hasil, maka ujung-ujungnya kita pasti minder. Kita akan terus merasa diri kurang, kita akan terus merasa diri kita ini gak mampu berbicara, gak mampu melayani, gak pintar, gak cukup berani. Dan jangan heran saudara, kalau kita memakai hasil sebagai fokus daripada pelayanan Injil kita, kita akan merasa panggilan hidup kita ini akan menjadi beban yang berat. Kita akan merasa akan ada tuntutan yang datang terus menerus untuk kita menghasilkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa, untuk kita lebih produktif lagi di dalam gereja, untuk kita lebih bersemangat lagi melayani Tuhan. Dan apakah ini kehidupan misi Injil yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya saudara? Jawabannya tidak. Kalau kita melihat saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu ini, katakan di situ bahwa Injil sebenarnya memiliki tolak ukur yang berbeda dari apa yang dunia ini lihat. Kalau dunia berkata, ukuran kesuksesan itu adalah di hasilnya. Tapi Injil berkata bahwa kesuksesan itu dilihat dari kesetiaannya. Saudara ingat perumpamaan seorang tuan yang memberikan 5, 2, dan 1 talenta kepada hambanya? Saudara, saya mau mengingatkan satu pernyataan dari Tuhan ini. Apa yang terjadi? Apa yang Tuhan ini katakan? Saat ia kembali dan ia mendapatkan hamba yang memiliki 5 talenta itu menjadi 10 talenta. Hamba yang diberikan 2 talenta itu menjadi 4 talenta. Apakah Tuhan itu berkata, baiklah hambaku yang produktif, yang menghasilkan banyak? Saya rasa bukan itu yang dikatakan oleh Tuhan ini dalam perumpamaan ini. Tapi Tuhan itu berkata, baiklah hambaku yang setia. Well done, my faithful servant. Itu yang dikatakan oleh si Tuhan ini. Saudara, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menghasilkan banyak buah. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk setia. Setia membawa firman-Nya, setia menghidupi firman-Nya. Setia untuk tidak menyangkal nama Kristus. Dan saudara, di dalam kesetiaan inilah kita pasti akan menghasilkan buah. Meskipun buahnya tidak banyak, tetapi yang Tuhan lihat, yang Tuhan nilai, dan yang berkenan di mata Tuhan adalah bagaimana kita setia membawa misi Injil ini dengan segala keterbatasan kita. Saudara, tahun lalu saat awal ibadah sore ini dirintis, saya sempat mengalami satu tekanan yang sangat berat. Saya tertekan karena saya merasa kok saya rasanya tuh gak pantas jadi pemimpin perintisan gereja ini. Saya merasa saya belum cukup pengalaman. Saya waktu itu merasa saya masih belum cukup pintar. Saya pun saat ini juga masih menjalani atau menyelesaikan pendidikan seminari saya. Dan terutama saya masih merasa ada karakter-karakter dalam diri saya yang masih menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan saat itu saudara, saya sempat stres karena saya betul-betul takut gagal menjalani pelayanan ini. Waktu itu saya sharingkan perasaan saya ini ke salah satu rekan dalam pelayanan.
Dan rekan saya itu berkata seperti ini, Vin, dalam pelayanan itu gak ada yang namanya gagal atau berhasil. Dalam pelayanan itu cuma ada yang namanya apakah kita setia atau tidak. Mungkin saudara dalam pelayanan ini, saya bisa saja melakukan kesalahan. Performa saya bisa saja tidak maksimal dalam melayani. Saya bisa saja jatuh ke dalam dosa. Saya bisa saja mengecewakan saudara-saudara sekalian. Gereja yang saya pimpin mungkin aja gak rame. Mungkin aja gak populer seperti gereja-gereja lainnya di Jakarta. Tapi saudara, di saat kita merasa gagal, di saat kita merasa lemah dan tak berdaya, pertanyaannya apakah kita masih mau tetap setia pada firman Tuhan? Apakah kita masih tetap mau setia memberitakan Injil? Meskipun tidak ada hasil yang kelihatan. Saudara, meskipun kita tidak melihat hasil dari misi Injil yang kita jalankan, tetapi satu hal yang kitab Wahyu ini katakan, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Meskipun gereja Philadelphia tidaklah signifikan saudara, tapi Tuhan tahu setiap sekecil apapun usaha yang mereka lakukan, sekecil apapun pekerjaan Injil yang mereka lakukan. Saudara, kita di sini memiliki panggilan yang berbeda-beda. Mengerjakan misi Injil bukan berarti saudara harus quit pekerjaan saudara dan bergabung semua di gereja, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan full time. Enggak seperti itu. Kita di sini memiliki profesi yang berbeda-beda. Kita di sini memiliki musim kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang masih kuliah, ada di sini yang masih single, ada yang mau menikah seperti saya. Ada mungkin yang sudah punya anak, atau mungkin sudah punya cucu mungkin di tempat ini. Dan kita memiliki musim kehidupan yang berbeda-beda juga. Ada yang di masa lagi sulit mungkin, ada yang di masa lagi jaya-jayanya mungkin dalam kehidupan ini. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan saudara, bagaimana kesetiaan itu terlihat di dalam panggilan kita saat ini, di dalam musim kehidupan kita saat ini. Kesetiaan seorang ayah yang memiliki 2 anak akan terlihat berbeda daripada kesetiaan seorang mahasiswa tingkat pertama. Kesetiaan seorang ibu rumah tangga akan terlihat berbeda daripada kesetiaan seorang hamba Tuhan yang setiap minggunya membawakan firman Tuhan. Tidak ada satu formula yang pasti, saudara. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita untuk terus mempertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana saya dapat setia menjalankan misi Injil ini di dalam musim kehidupan yang saya jalani saat ini, di dalam panggilan kehidupan, dalam profesi, dalam keluarga saya saat ini. Dan disinilah saudara, Tuhan akan membantu kita untuk berjalan dengan setia. Tapi tetap saudara, kehidupan menjalankan misi Injil ini tidak mudah. Kehidupan menjalankan misi Injil dengan setia, itu berarti kita harus siap-siap juga saudara untuk menderita karena misi ini. Dan kita akan bahas ini di poin yang kedua. Kehidupan yang membawa Injil adalah kehidupan yang menderita dalam perlindungan Tuhan. Kita lihat saudara bagaimana penderitaan ini juga sebenarnya dialami oleh gereja di Philadelphia. Di ayat ke-9, kalau kita melihat di situ Tuhan Yesus menyebut ada beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya Yahudi. Dan para penafsir Alkitab setuju bahwa pada saat itu gereja Philadelphia adalah gereja yang mendapatkan persekusi hebat dari orang-orang Yahudi pada masa itu. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang Israel secara biologis saudara. Itu menganggap bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan Allah. Dan mereka lah yang seharusnya meneruskan misi Allah ke dalam dunia ini. Oleh karena itu mereka menganggap orang-orang Kristen yang kebanyakan di Philadelphia adalah orang-orang non-Yahudi sebagai satu ancaman bagi mereka. Mereka menganggap karena mereka lebih superior dari orang-orang non-Yahudi ini, dari orang-orang Kristen ini, jadinya mereka mau menyingkirkan orang-orang non-Yahudi ini. Mereka mau menyingkirkan orang-orang Kristen ini. Sehingga mereka tidak dapat mengancam tradisi orang-orang Yahudi. Dan oleh karena itu orang-orang Yahudi mempersekusi gereja di Philadelphia. Mereka menganggap mereka bukan umat pilihan Allah yang sesungguhnya. Mereka dianggap sebagai penghambat. Dan ini adalah tantangan persekusi yang sangat besar yang dialami oleh gereja-gereja di Philadelphia. Dan yang juga sebelumnya dialami oleh banyak gereja pada saat itu di kawasan Asia Minor. Nah saudara, kalau kita melihat kepada panggilan kita saat ini,
Tantangan persekusi apakah yang kita hadapi dalam menghidupi misi Injil saat ini? Mungkin saja saudara, kita di Jakarta tidak mengalami persekusi yang hebat seperti yang dialami oleh gereja di Philadelphia pada saat itu. Meskipun saya tahu di dalam jemaat kita ada yang mengalami persekusi yang luar biasa. Misalkan karena mereka mengaku mereka adalah orang percaya, mereka orang Kristen, mereka tidak dianggap anak lagi oleh keluarganya. Saya juga pernah mendengar bahwa ada di sini rekan kita yang karena mereka mengakui imannya sebagai orang Kristen, mereka tidak mendapatkan benefit yang sama di kantor mereka. Tapi kalau kita bandingkan dengan kejadian yang terjadi di gereja Philadelphia, saya rasa kebanyakan dari kita mungkin tidak mendapatkan situasi yang seintens itu, persekusi yang sekeras itu. Apalagi banyak dari kita di sini yang sudah menjadi orang Kristen dari kecil, yang sepertinya kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen ini aman-aman aja. Dan saudara, pertanyaan saya begini, kalau kita merasa kita ini aman-aman aja, kita merasa nyaman, kenapa seringkali kita nggak mau menjalani misi Injil ini dalam kehidupan kita? Benar saudara nggak mau jalani misi Injil karena alasannya saudara nggak bisa bicara, atau saudara karena kurang pintar, atau saudara takut jadi batu sandungan. Apa betul itu yang menjadi motivasi hati kita? Saudara, harus kita akui, dan saya pun akui juga, seringkali kita nggak mau menjalani misi Injil dalam kehidupan kita, karena sebenarnya kita ini takut. Kita takut menerima persekusi. Dari sekecil persekusi kita ditolak, ataupun kita takut dibully, takut digosipin, takut diomongin di belakang, bahkan sampai dimusuhi karena ucapan dan tindakan yang kita lakukan. Itu meskipun sesuai dengan Injil, tetapi bertolak belakang dengan komunitas dan pandangan dunia ini. Tapi inilah firman Tuhan sampaikan, bahwa hidup orang percaya itu bukan hidup yang nyaman-nyaman saja saudara. Hidup orang percaya itu bukan hidup di dalam hotel bintang 5. Tapi hidup membawa misi Injil, itu adalah hidup yang sangkal diri dan pikul salib. Bahkan dari seorang penulis Kristen yang saya pernah baca, dia berkata bahwa Injil itu datang satu paket dengan penderitaan yang tidak terpisahkan dari perjalanan kesetiaan orang percaya yang menghidupi Injil. Mengapa demikian? Kenapa Injil datang satu paket dengan penderitaan? Saudara, kita harus ingat, pada dasarnya dunia ini adalah dunia yang menolak Injil. Dan karena itu saudara, hati manusia pada dasarnya adalah hati yang menolak Injil. Itu adalah default setting dari hati manusia yang adalah menolak Injil. Maka gak heran saudara, kalau orang akan menolak berita Injil yang akan kita bawa, sebagus apapun kita membawa berita Injil, sehebat apapun, sekarismatik apapun, pasti tetap akan ada orang-orang yang menolak berita Injil dan akan mempersekusi berita Injil ini. Karena dunia tidak hanya menolak tapi membenci berita Injil ini. Jadi saudara, kalau ada orang yang saat ini kita injili, terus dia mendengar berita Injil dan menerimanya, itu semata-mata karena anugerah Tuhan aja. Itu karena hatinya telah dibukakan oleh Roh Kudus untuk dia dapat menerima berita Injil dan mengertinya dalam kehidupannya. Jadi bila ada seseorang menerima berita Injil, itu bukan karena kita yang hebat, bukan karena pelayanan kita efektif, tetapi saudara, itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang. Tapi seringkali meskipun kita udah tahu kebenaran ini, perasaan ditolak itu tetap aja gak enak. Rasa takut akan ditolak, rasa takut kita yang untuk dipersekusi itu sifatnya manusiawi saudara. Dan pasti akan selalu ada di dalam benak kita saat kita mau membawa Injil. Saya pun juga saudara setiap kali mau khotbah, ya sebelum Pak Riza lagi pengumuman tadi misalkan, hati saya itu selalu deg-degan mau naik ke atas mimbar ini dan membawakan Injil. Tetapi saudara, ada satu kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Yang saat ini mungkin mengalami penderitaan, yang ketakutan membawa Injil ini. Kita lihat apa yang Tuhan nyatakan di dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Philadelphia. Ditulis di ayat 10, di situ dikatakan bahwa Tuhan berkata di tengah-tengah pencobaan dunia ini, di tengah-tengah ketakutan, persekusi, penderitaan yang akan menimpa kita dalam membawa misi Injil ini saudara. Tuhan berkata bahwa Ia akan melindungi kita.
Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita menjalankan misi Injil ini dengan setia, hidup kita akan enak. Tuhan gak pernah janji kalau kita menjalankan misi Injil ini dengan setia bahwa hidup kita akan kaya raya, kita akan terhindar dari sakit penyakit. Itu bukan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa saja saudara kita menghidupi Injil dan kita jadi miskin. Kita bisa jadi sakit. Dan kita pun juga tidak imun dari ancaman-ancaman dunia ini. Dari penderitaan-penderitaan yang datang dalam dunia ini. Misalkan saja saudara tahun depan kita dengar akan terjadi resesi tahun 2023. Dan saudara, resesi ini pun juga akan menimpa dampaknya kepada umat-umat Tuhan. Kepada kita semuanya di tempat ini. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan melindungi kita. Dan percayalah saudara, saat kita menjalankan misi Injil dengan setia dalam kehidupan kita, sesuai dengan panggilan kehidupan kita masing-masing, meskipun hidup kita tidak berkelimpahan, Tuhan pasti akan menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Meskipun kita akan dihina, kita akan ditolak, kita akan dimusuhi karena komitmen kita terhadap Injil. Percayalah saudara, Tuhan tetap memandang kita sebagai anak-anaknya. Dia akan membela kita dengan caranya yang ajaib. Dia akan menopang kita, dia akan menolong kita. Dan di saat kita merasa lemah saudara, disitulah sebenarnya kesempatan kita untuk mengalami kalau Tuhan itu sebenarnya dekat kepada kita. Saat kita lemah saudara, di situ kita akan melihat betapa besar, betapa melimpahnya kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan kita akan semakin menyadari saudara bahwa kehidupan yang terindah itu terjadi bukan saat kita kuat, tapi saat kita lemah. Saat kita menderita, karena di saat itulah kita akan terkagum melihat tangan perlindungan Tuhan yang akan melindungi kita, yang akan mengangkat kita dan menopang kita di dalam penderitaan kita. Saudara, kalau dunia ini melihat penderitaan sebagai hal yang harus dihindari. Penderitaan dilihat oleh dunia ini sebagai senjata untuk mematikan kita. Tetapi Injil berkata, penderitaan adalah sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Agar kita mengalami Tuhan lebih dekat lagi dalam kehidupan kita. Saudara, kita tahu di negara Tiongkok itu adalah salah satu negara yang sangat menekan kekristenan sampai saat ini. Di sana banyak gereja-gereja yang setia pada Injil, itu tidak dapat beribadah dengan bebas. Mereka harus beribadah di gereja bawah tanah. Dan bila di sana ada umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tertangkap, mereka bisa saja dipenjara ataupun dihukum mati. Saudara, saya pribadi, kalau misalkan ditugaskan atau dipindahkan untuk melayani ke negeri Tiongkok, saya takut saudara. Saya nggak bisa berani bilang saya mau pergi ke sana secara langsung. Tetapi tahukah saudara, di tengah situasi gereja yang mencekam di Tiongkok, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang bersaksi. Dan dia bilang begini, saya berdoa setiap hari, meminta Tuhan untuk Tuhan tidak mengangkat penderitaan ini dari mereka. Hamba Tuhan ini malah berkata bahwa penderitaan yang mereka alami itu adalah anugerah Tuhan. Karena di dalam penderitaan inilah orang-orang Kristen semakin bertumbuh di sana. Di dalam penderitaan ini mereka semakin menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Dan karena penderitaan ini saudara, Injil semakin tersebar luas di daratan Tiongkok sana. Saudara, Tuhan tuh gak iseng memberikan penderitaan bagi kehidupan kita. Tuhan juga mengizinkan penderitaan ini terjadi kepada kita bukan karena dia gak sayang kita. Tetapi Injil berkata penderitaan itu adalah anugerah. Karena di dalam penderitaannya, di dalam penderitaan kita sajalah kita dapat melihat betapa lemahnya kita di hadapan Tuhan. Dan kita melihat betapa hebatnya anugerah Tuhan membawa Injil melalui kehidupan kita yang lemah ini ke sekitar kita. Oke, saya mau tanya sekarang saudara. Siapa di sini yang udah siap menderita sekarang? Angkat tangan di sini, siapa yang mau menderita? Saudara, pastinya nggak ada dari kita yang mau menderita, bukan? Saya pun juga kalau ditanya seperti itu, saya juga akan bilang, saya nggak mau, saya nggak siap menderita. Penderitaan itu datangnya seringkali seperti tamu tak diundang. Dia datang ketika kita lagi nggak siap. Dan bagaimana saudara melihat penderitaan ini? Bagaimana kita tetap dapat setia menghidupi Injil ini? Seberapa besar usaha yang harus kita lakukan saudara? Agar kita dapat hidup terus berdampingan dengan penderitaan ini.
Mari kita masuk sebentar ke poin yang ketiga. Kehidupan membawa misi Injil adalah kehidupan yang beristirahat dalam kelelahan. Saudara, kita mungkin selama ini sudah merasa kita sudah memaksa diri sekuat mungkin untuk setia ikut Tuhan. Kita sudah semaksimal mungkin mengabarkan Injil. Tapi kita di waktu yang sama merasakan tekanan yang sangat amat besar. Tiap kali kita berusaha lebih kuat, tekanan yang kita alami akan lebih besar lagi. Tiap kali kita coba push ourselves, ternyata tekanan penderitaan yang akan menerpa kita itu makin dan makin besar. Dan seringkali saudara, ujung-ujungnya kehidupan kita akan sering capek. Kita akan lelah menghadapi satu penderitaan yang kok kayaknya gak kunjung selesai. Dan apakah mengerjakan panggilan Injil ini adalah satu panggilan yang worth it dalam kehidupan kita? Apakah emang menghidupi Injil itu akan selalu melelahkan saudara? Nah saudara, kita lihat apa yang Tuhan katakan sekali lagi kepada jemaat di Philadelphia yang terus bertahan membawa Injil ini. Dikatakan di ayat ke-12 di situ bahwa Tuhan menjanjikan satu janji yang luar biasa kepada mereka. Bahwa mereka yang menang atau mereka yang setia membawa Injil sampai pada akhirnya, mereka akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Saudara, awalnya saya juga agak bingung ini kata soko guru ini maksudnya apa. Ini ternyata adalah bahasa Indonesia yang sudah jarang dipakai sekarang ini. Soko guru itu berarti pilar saudara. Ya, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan dijadikan pilar di dalam bait suci Bapa. Dan saudara, ini adalah berita yang menggembirakan bagi kita semuanya. Tapi apa? Apa maksud Tuhan Yesus di sini? Apa kabar gembira yang kita bisa dengar dari pernyataan ini? Saudara, saya ingin balik lagi ke pertanyaan saya di awal tadi. Apa tujuan utama manusia? Tujuan utama manusia adalah memuliakan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Dan pertanyaannya saudara, menurut saudara, di manakah kita dapat menikmati Tuhan dan memuliakan Dia selama-lamanya? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah di dalam bait Allah. Karena di dalam bait Allah lah dikatakan Tuhan hadir dan Tuhan senantiasa hadir di sana. Dan Paulus katakan di surat Korintus, di dalam bait Allah inilah kita akan bertemu muka dengan Allah. Kita akan betul-betul mengalami kemuliaan Allah yang nikmat dan memuaskan seluruh jiwa raga kita. Dan bait Allah yang dimaksud di sini adalah bait Allah yang akan Tuhan bawa saat Ia datang kedua kalinya nanti. Dan Tuhan Yesus berkata, di dalam bait Allah itu kita akan menjadi pilar-pilarnya. Pilar-pilar ini berbicara tentang satu struktur permanen dari bait Allah. Dan Tuhan memakai penggambaran ini saudara kepada kita semuanya. Bukan kita menjadi pilar secara literal, tetapi pilar di sini maksudnya apa? Kita akan menjadi seseorang yang tinggal secara permanen di dalam bait Allah itu. Yang artinya saudara, ini adalah satu janji di mana Tuhan memberikan satu harapan bagi kita semuanya. Bahwa kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan, kita semua yang membawa misi Injil, pada akhirnya nanti kita akan betul-betul mencapai tujuan kita. Dan kita tidak akan lagi kehilangan kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Tapi pertanyaannya Vin, itu kan masih nanti kita alamin. Nanti waktu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang kapan juga kita masih nggak tahu. Apakah 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi? Masalahnya sekarang nih Vin, kita ini belum bisa tenang-tenang aja. Kita belum bisa ngalamin tuh kenikmatan dan kemuliaan seperti yang dijanjikan Tuhan di perikop ini. Dan kita harus masih berjuang melawan penderitaan-penderitaan yang melelahkan. Lalu dengan apa caranya kita dapat menunggu janji istirahat ini dengan setia? Apakah dengan berusaha lebih baik lagi? Apakah dengan lebih push ourselves? Apakah dengan kita harus terus upgrade diri kita supaya kita terus bisa bangkit dari kegagalan-kegagalan kita? Saudara, semua hal yang tadi saya katakan itu memang kita bisa lakukan untuk membawa diri kita lebih setia lagi menghidupi panggilan Injil. Tetapi itu bukan faktor atau motivasi utama kita menghidupi Injil dalam kehidupan ini. Saudara, selagi kita menunggu bait Allah itu datang ke dalam dunia ini, Tuhan tetap menyertai kita di dalam berita Injil yang kita layani itu. Injillah yang menjadi motivasi utama kita. Injillah yang menjadi kekuatan kita.
untuk kita terus berjalan di dalam dunia ini. Mengapa demikian? Mari kita lihat sekali lagi apa yang Injil katakan tentang kita saat ini. Injil berkata bahwa kita telah diselamatkan bukan karena usaha dan amal baik kita, tetapi karena Kristus yang berlimpah kasih karunia-Nya telah menyelamatkan kita dengan mengorbankan darahnya yang kudus. Dan ini supaya kita semua dibebaskan dari belenggu dosa, dan karena itu, karena kita telah dibebaskan dari dosa, sekarang ini saudara, kita memiliki jalan kepada Tuhan. Karena Injil telah membebaskan kita, sekarang ini kita memiliki akses untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan karena itu sekarang saudara, kita diperkenankan untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan sekarang ini juga saudara, kita dapat menikmati sukacita, damai sejahtera, kepuasan yang telah Tuhan janjikan di dalam hidup ini. Meskipun saudara ini bukan adalah satu janji yang penuh, tetapi janji ini adalah janji yang cukup untuk kita semuanya. Dan saudara, Injil berkata bahwa Tuhan akan menyediakan istirahat bagi kita. Dan istirahat ini dapat kita terima bukan hanya nanti, tetapi saat ini juga. Tuhan berkata kita dapat menikmati segala hadirat Tuhan saat ini. Karena Kristus telah membuka pintu bait Allah itu kepada kita. Bagaimana kita menikmati janji ini saudara? Bagaimana kita saat ini menikmati hadirat Allah yang indah ini? Jawabannya adalah dengan kita terus setia menghidupi misi Injil ini. Saudara, memang betul menghidupi misi Injil akan menjadi kehidupan yang melelahkan. Kita akan mengeluarkan banyak energi, banyak waktu, banyak sumber daya, banyak hal yang kita senangi harus kita korbankan. Dan seperti yang saya katakan, seringkali kita nggak melihat hasil dari misi Injil ini secara langsung. Tetapi justru saudara, di dalam kelelahan yang kita alami, disitulah kita akan melihat kemuliaan Allah yang akan membuat hati kita beristirahat di dalamnya. Di saat kita melihat kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui salib Kristus, saya percaya saudara, kelelahan kita, ketakutan, penderitaan yang kita alami akan Tuhan ubahkan menjadi sukacita yang melimpah. Karena Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita, telah mengubahkan duka cita menjadi sukacita kita. Saudara, misi Injil ini bukan hanya misi yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi ingatlah saudara, misi Injil ini adalah misi yang juga Tuhan berikan bagi diri kita semuanya. Dan ini adalah satu-satunya motivasi. Ini adalah satu-satunya kekuatan bagi kita yang akan mendorong kita dengan setia untuk hidup setia. Dan ingatlah saudara, di saat kita merasa terbeban berat, mengalami tekanan hidup yang berat, ada Tuhan yang melindungi kita, yang menolong kita. Serahkan segala kekhawatiranmu, segala bebanmu, segala penderitaanmu kepada Tuhan. Karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Dan pandang kembali kemuliaannya. Sehingga kita terus mendapatkan keistirahatan di dalam kelelahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini mendengar satu panggilan satu tugas yang sangat besar dalam kehidupan kami. Tetapi di waktu yang sama Tuhan, kami juga mendengar satu anugerah, berita anugerah yang luar biasa yang dapat kami alami dalam kehidupan kami, Bapa. Ajarkan kami Tuhan, hari demi hari, untuk hidup setia sesuai dengan panggilan kehidupan kami. Untuk menghidupi Injil-Mu dengan setia. Dan Tuhan, ingatkan kami Tuhan, ketika kami sedang lelah, ketika kami capek, ketika kami tidak melihat hasil dari pekerjaan Injil yang kami kerjakan di dalam dunia ini. Ingatlah bahwa kami bukanlah aktor utama yang mengerjakan Injil ini, tapi Engkaulah yang bekerja melalui setiap kami Tuhan, yang membawa buah-buah ini untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan Bapa, biar Kau yang terus memakai gereja-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil ini. Kau memakai gereja-Mu untuk membimbing setiap kami juga Bapa, untuk setia menghidupi Injil ini dan melihat hanya kepada anugerah-Mu sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.